Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 11 episode 32 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Pintu masuk ke tanah leluhur suku roh es. Rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti daratan. Ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di berbagai tempat di langit, membentuk barisan roh yang sangat besar. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar dan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Namun, meskipun dengan pengaturan yang begitu serius, banyak ahli suku roh es masih merasa jantung mereka berdebar sedikit lebih keras ketika mereka melihat sosok itu perlahan berjalan dari pintu masuk yang jauh ke tanah leluhur. Bahkan di hadapan hampir seluruh kekuatan suku roh es, mereka bisa melihat bahwa masih tidak ada ketakutan di wajah sosok itu. Matanya yang tenang dan tanpa emosi memberi mereka perasaan tidak nyaman. Murid leluhur roh es sedikit menegang saat dia melihat sosok itu. Segera setelah itu, suaranya yang dingin tiba-tiba terdengar. "Hentikan penyusup!" Suaranya mengandung kekuatan roh yang tak terbatas dan terdengar seperti lonceng besar. Saat bergema, ketakutan di hati semua ahli suku roh es menghilang. Bagaimanapun, leluhur mereka adalah penguasa surgawi. "Hentikan penyusup!" Oleh karena itu, semua ahli suku roh es berteriak keras pada saat ini. Suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan bergemuruh di seluruh area. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sosok itu akhirnya berhenti dan mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus susunan besar di depannya dan langsung melihat ke arah leluhur roh es. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Lindong dari alam bela diri telah datang ke suku bangsawan ini dengan harapan dapat meminjam tablet roh es. Hutang besar ini tidak akan terlupakan." Wajah leluhur es tetap tanpa ekspresi ketika dia mendengar ini. Matanya sedikit menunduk saat dia menjawab, "Orang tua ini sudah tahu niat dari dirimu yang terhormat. Namun, tablet roh es adalah harta pamungkas sukuku. Setiap penggunaan akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Oleh karena itu, orang tua ini tidak dapat meminjamkannya kepada orang luar." Suaranya tidak simpatik dan nadanya tidak terlalu sopan, namun penolakannya cukup jelas. Setelah mendengar tanggapan leluhur roh es, kekecewaan melihat di wajah Lindong. Segera setelah itu, dia dengan ringan menarik nafas dan berkata, "Kalau begitu, aku harus memaksamu." Mungkin menghadapi suku roh es memang sangat sulit, tapi Lindong tak peduli. Satu-satunya hal yang dia tahu, tablet roh es adalah satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali Ying Huan. Dia bisa menebus kerusakan pada tablet roh es melalui cara lain, tapi yang pasti dia perlu meminjamnya. Tidak masalah apakah suku roh es mau atau tidak. Blar. Ketika kata terakhirnya terdengar, kilat yang tampaknya tak berujung meledak dari tongkat kaisar petir di tangannya. Petir mengamuk melingkari tubuhnya. Setiap baut penuh dengan kekuatan penghancur. Kurang ajar. Cahaya dingin di mata leluhur roh es berkobar saat dia mencibir. Suku roh esku telah berdiri tegak di 1000 dunia. Suku roh esku telah berdiri tegak di 1000 dunia besar selama jutaan tahun. Badai macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Memikirkan bahwa orang bodoh dari alam bawah sepertimu benar-benar berani membobol suku roh esku dan mengambil tablet roh esku. Semuanya, usir penyusup ini. Dipahami. Setelah mendengar kemarahan leluhur roh es, para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya segera merespon. Suara mereka seperti gelombang raksasa setinggi ratusan ribu kaki yang menyapu daerah itu. Itu membawa serta tekanan tanpa akhir yang saat itu menabrak sosok tunggal yang lemah di kejauhan. Debuar. Namun, tekanan luar biasa itu benar-benar memudar seperti asap ketika berada 100.000 kaki dari Lindong. Itu tidak mampu mendekatinya. Hati para ahli suku roh es menggigil ketika mereka melihat ini. Mereka tidak berani gegabah dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka. Segera, kekuatan roh es yang menakutkan berlari menuju langit. Kekuatan roh es yang luas berkumpul bersama karena susunan yang sangat besar. Beberapa nafas kemudian, itu berubah menjadi lebih dari 1000 naga es raksasa. Setiap naga mengeluarkan aura dingin tak berujung yang membekukan bahkan ruang itu sendiri. Wah, raungan lebih dari 1000 naga raksasa bergemuruh pada saat ini. Detik berikutnya, naga-naga itu berkerumun. Napas naga yang luar biasa sepertinya menutupi langit dan tanah saat mereka meledak ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan yang luar biasa ini. Tapi ekspresinya tidak berubah. Selanjutnya, dia dengan ringan menginjak kakinya. Debuar. Petir yang menyilaukan dengan panik membentang dengan Lindong sebagai pusat gempa, dan petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti hujan deras. Pada akhirnya, mereka bentrok melawan banyak naga es raksasa. Debuar, debuar, debuar.
Petir dan es bertabrakan dengan gila-gilaan. Naga es terus-menerus hancur satu persatu, sementara kilat sepertinya mengalir tanpa henti. Gelombang kejut kekuatan roh kekerasan menghancurkan daerah itu, menyebabkan kantong-kantong ruang runtuh. Lindong bahkan tidak melirik ledakan yang terjadi antara es dan kilat saat dia berjalan lurus menuju barisan besar di depannya. Dalam rentang singkat beberapa nafas, sosoknya sudah muncul dalam susunan yang dibentuk oleh banyak ahli suku roh es. Namun, tatapannya hanya melihat ke arah leluhur roh es. Meskipun susunan ini tangguh, itu jelas belum mampu menghentikannya. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan adalah leluhur roh es ini. Wajah banyak ahli suku roh es berubah muram ketika mereka melihat Lindong dengan mudah melewatinya. Pria ini ternyata benar-benar kuat. Kekuatan seperti itu setara dengan penguasa surgawi biru sejati. Mata leluhur roh es sedikit menyipit ketika dia melihat ini. Segera setelah itu, dia berdiri di atas teratai es. Dengan tatapan tajamnya tertuju pada Lindong, dia perlahan berbicara. Untuk berani menerobos masuk ke suku roh esku, sepertinya kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu akan membayar harga karena meremehkan suku roh esku. Suhu langsung anjlok saat kata-kata leluhur roh es memudar dan kidingin biru es meliputi area itu. Kidingin ini dipancarkan dari tubuh para ahli suku roh es, menyebabkan tempat itu berubah menjadi dunia yang membeku. Kekuatan leluhur roh es akan sangat meningkat jika dia bertarung di dunia yang beku ini. Ini adalah keuntungan dari lokasi yang menguntungkan. Kidingin dengan panik berkumpul ke arah Lindong, menyebabkan bahkan ruang itu sendiri dibekukan dan menjebak Lindong di dalamnya seperti penjara. Untuk menunjukkan betapa seriusnya kami menghargaimu, aku akan membiarkanmu mengalami hari ini salah satu dari 3 teknik pamungkas yang terkenal dari suku roh esku. Leluhur roh es tahu bahwa teknik normal tidak ada gunanya melawan penguasa surgawi. Karena itu, dia tidak ragu menggunakan kartu truf saat dia menyerang. Teknik pamungkas, seni frost abadi. Saat teriakan leluhur roh es bergemuruh, jutaan balok es tiba-tiba melesat keluar dari kidingin yang tak berujung. Balok ini menembus ruang dan menembak ke tubuh Lindong. Banyak ahli suku roh es menyaksikan es biru es dengan cepat menyebar di tubuh Lindong dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, itu benar-benar membekukan Lindong. Es berkumpul dan berubah menjadi gunung es raksasa berukuran beberapa ratus ribu kaki. Tubuh Lindong membeku di kedalaman gunung ini. Para ahli suku roh es diam-diam menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Teknik pamungkas suku roh es mereka adalah teknik penyegelan. Setelah seseorang disegel, tubuh dan kekuatan rohnya akan langsung dibekukan. Akan sulit bahkan bagi penguasa surgawi untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak ahli puncak yang menderita karena teknik penyegelan leluhur roh es mereka. Kali ini, Lindong dari alam bela diri tidak terkecuali. Leluhur roh es memandang gunung es yang megah dan berkata dengan suara serius, segel ini akan bertahan selama 1 tahun dan secara otomatis akan rusak setelah itu. Kamu akan tinggal di sini selama 1 tahun sebagai hukuman karena telah menerobos masuk ke suku roh esku. Setelah berbicara, dia bermaksud untuk pergi. Krak. Namun, saat dia hendak berbalik, leluhur roh es tiba-tiba mendengar suara retakan samar dari kedalaman gunung es. Dia segera mengangkat kepalanya dan pupilnya menegang ketika dia samar-samar melihat kilat menyambar di kedalaman gunung es. Kekuatan rohnya belum disegel. Setelah melihat adegan ini, ekspresi leluhur roh es langsung berubah. Dia tidak percaya bahkan kekuatan roh penguasa surgawi akan disegel dan tidak akan dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Namun, mengapa kekuatan roh Lindong ini tidak sepenuhnya disegel? Sementara keterkejutan memenuhi hati leluhur roh es, kilat di kedalaman gunung semakin ganas. Detik berikutnya, suara ledakan teredam perlahan menyebar dari kedalaman gunung es. Simbol leluhur petir, pemecah teknik petir ilahi. Duar. Dalam sekejap, kilat yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan terbentang dari kedalaman gunung es dengan cara yang luar biasa dan liar, seolah-olah telah berubah menjadi kilat yang menandai akhir zaman. Setiap halangan atau rintangan dihancurkan sepenuhnya dengan cara tirani dimanapun ia menyebar. Di bawah kekuatan seperti itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung es raksasa. Pada akhirnya, itu meledak dengan ledakan keras. Fragmen es menari-nari di langit saat para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin. Seni beku abadi dari leluhur mereka benar-benar telah dihancurkan secara paksa. Monster macam apa orang ini? Saat leluhur roh es menatap kehancuran disebabkan oleh petir, ekspresinya berubah menjadi sangat serius, sementara ketakutan melintas di matanya. Tidak kusangka, kekuatan roh petir yang dikultivasikan oleh orang ini benar-benar telah mencapai tingkat tirani seperti ini. Kidingin meliputi tanah, petir melingkar dan berputar di sekitar sosok yang memegang tongkat petir saat dia perlahan berjalan ke depan. Angkasa seolah bergidik setiap kali kakinya mendarat di tanah.
menciptakan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mata banyak ahli suku roh es dipenuhi dengan ketakutan. Tekanan ini benar-benar terlalu kuat, bahkan leluhur roh es tidak pernah memberi mereka perasaan seperti itu. Ada juga kewaspadaan dan kesedihan di mata leluhur roh es saat dia menatap sosok Lindong. Bahkan dia bisa merasakan sepotong bahaya dari tubuh yang terakhir. Di bawah banyak tatapan ketakutan, langkah kaki Lindong terhenti. Dia melihat ke arah leluhur roh es saat dia perlahan mengencangkan cengkeramannya di sekitar tongkat kaisar petir yang terkekeh dan berbicara dengan suara yang agak datar. Seseorang harus selalu membalas kebaikan orang lain. Karena suku roh es telah menyambutku dengan sangat hangat, terimalah seranganku yang terhormat ini. Dia sudah tahu bahwa negosiasi damai tidak berguna sehubungan dengan suku roh es ini. Karena ketulusan tidak berpengaruh, kekuatan harus digunakan. Kata-kata instan Lindong memudar. Petir melingkari tubuhnya tiba-tiba meletus dengan cara yang gila. Seperti badai, itu memenuhi area dalam radius beberapa ratus ribu kaki di sekitarnya. Guntur bergemuruh di daerah itu dan tanda-tanda runtuh bisa terlihat. Bubarkan arai! Murid leluhur roh es menegang saat melihat ini dan dia berteriak dengan keras. Setelah mendengar ini, banyak ahli suku roh es yang semula menyiapkan barisan untuk menghentikan Lindong buru-buru mundur. Brrr. Sinar intens tiba-tiba meledak dari kilat di sekitar Lindong. Pada awalnya, cahaya petir dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa napas kemudian, itu berubah menjadi awan guntur hitam tebal yang tak tertandingi yang menjulang di atas langit. Petir terakumulasi di dalam awan. Meskipun tidak ada guntur yang dipancarkan, keheningan yang aneh menyebabkan seseorang merasa sedikit gelisah dan ketakutan. Awan guntur hitam tebal tercermin di mata Lindong. Dia dengan ringan mengetuk tongkat kaisar petir di tanah saat suara lembut perlahan keluar dari mulutnya. Tangan kaisar petir. Gler. Awan guntur mengeliat saat tangan hitam raksasa tiba-tiba terulur dari dalam. Tangan raksasa itu tertulis dengan rune petir aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap rune sepertinya mengandung petir mengamuk yang tak ada habisnya. Segera, tangan itu menghancurkan kehampaan dan dengan kejam memukul ke bawah. Duar! Ruang dalam area 1000 mil leluhur roh es benar-benar hancur. Fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, namun fragmen ruang yang setajam senjata tingkat dewa ini dengan cepat berubah menjadi kehampaan oleh kekuatan yang hampir dimusnahkan. Seolah-olah tangan itu adalah pembawa berita kiamat yang sebenarnya. Leluhur roh es mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangan petir hitam yang hampir menelannya. Saat ekspresi muram muncul di wajahnya yang sudah tua, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan serangan biasa Lindong akan mencapai tingkat seperti itu. Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan seseorang yang sekuat leluhur roh es tidak berani gegabah. Tangannya segera membentuk segel dan pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Lengan bajunya tiba-tiba melebar pada saat ini, dan salju tak berujung melolong saat terbang keluar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi dunia es dan salju di sekelilingnya. Teknik pamungkas, kubah dewa es yang tidak dapat dipadamkan. Saat teriakan leluhur es terdengar, salju yang tak berujung mulai berkumpul bersama dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tarikan nafas, itu berubah menjadi kubah es besar di langit di atas. Kubah itu setebal gunung dan tampaknya mampu menahan semua yang dunia bisa lemparkan padanya. Kekuatan pertahanannya yang kuat sudah cukup untuk membuat penguasa surgawi yang normal tidak berdaya. Jelas bahwa dalam menghadapi serangan Lindong, bahkan leluhur roh es tidak berani sedikit pun lalai dan langsung mengeluarkan teknik pamungkas suku roh es mereka. Duar! Kubah es yang menyelimuti daratan muncul, namun tangan petir tidak melambat sama sekali dan terus menyapu ke bawah. Pada akhirnya, itu menghantam kubah es dengan keras di bawah tatapan gemetar para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghantam kubah es dengan keras di bawah tatapan gemetar para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, tidak ada suara yang muncul pada saat tumbukan. Ini karena kilat tak berujung telah memancar keluar dari tangan petir dan mengikis kekuatan roh es di kubah es. Demikian pula, kekuatan roh yang sangat dingin meledak dari kubah es dan berusaha membekukan petir. Dua kekuatan kolosal tampaknya menemui jalan buntu pada saat itu juga. Namun, ketika Lindong mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan ini, tongkat kaisar petir di tangannya sekali lagi dengan ringan mengetuk tanah saat suara samar bergema, "Hancurkan!" Duar! Pada saat ini, seolah-olah 100.000 petir meraung marah. Guntur yang memekakkan telinga mengguncang tanah saat cahaya petir hitam mengalir dari telapak tangan raksasa seperti banjir yang mengerikan. Kubah es yang tidak bisa dihancurkan, kini dihancurkan secara paksa oleh cahaya petir. Wajah para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat karena teror. Teknik pertahanan terkuat leluhur mereka sebenarnya dihancurkan oleh satu telapak tangan dari Lindong. Monster macam apa dia?
Banyak ahli suku Roes melihat sosok Lindong dengan ngeri dan putus asa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat leluhur mereka menderita seperti itu. Duar, kubah es besar yang tak tertandingi benar-benar hancur. Saat salju menari di langit, sosok menyedihkan terlempar beberapa puluh ribu kaki ke belakang sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Saat leluhur Roes memantapkan tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang bermandikan kilat. Ekspresi keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya yang sudah tua. Dia juga tidak menyangka bahwa teknik pertahanan terkuatnya akan sangat menyedihkan di hadapan Lindong. Orang ini adalah musuh yang tangguh. Lengan leluhur Roes meledak pada saat ini. Dia menatap sosok Lindong dan menggertakkan giginya sebelum sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya bersalju yang melesat menuju kedalaman tanah leluhur suku Roes. Banyak ahli suku Roes melarikan diri ketakutan ketika mereka melihat bahwa bahkan leluhur mereka telah mundur. Lindong tidak peduli dengan mereka dan hanya menatap sosok leluhur Roes yang kabur. Dia mengencangkan cengkeramannya pada tongkat kaisar petir dan berjalan menuju kedalaman tanah leluhur suku Roes. Astaga! Sinar cahaya yang telah diubah leluhur Roes menembus udara. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan aula besar di kedalaman tanah leluhur. Pada saat ini, 3 sosok berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka di luar aula. Ini adalah 3 tamu yang diundang oleh leluhur Roes, yaitu orang tua iblis salju, penguasa naga, dan kaisar pertempuran. Ketiganya sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok leluhur Roes yang compang-camping. Untuk mendorong leluhur Roes sejauh ini di suku Roes, tampaknya penyusup ini memang sangat kuat. 3 teman lama, tolong tunda orang yang tangguh itu sampai orang tua ini mengaktifkan benda suci dan menekannya. Ketiganya bertukar pandang. Orang tua iblis salju adalah yang pertama tertawa. Mungkin juga orang tua ini tertarik untuk mengetahui seberapa ganasnya orang dari pesawat yang lebih rendah. Memikirkan bahwa dia benar-benar berani berperilaku begitu kejam di suku Roes. Penguasa naga juga mengangguk. Sudah lama sejak lelaki tua ini bertemu dengan individu yang begitu liar. Saat mereka berbicara, mereka melihat ke arah kaisar pertempuran. Meskipun yang terakhir telah berkultivasi untuk waktu yang paling singkat di antara mereka, kekuatan pertempurannya paling luar biasa di antara mereka. Ketika dia melihat tatapan mereka, kaisar pertempuran samar-samar tersenyum dan berkata, "Karena leluhur telah mengundangku, aku pasti akan membujuk pelanggar itu untuk segera mundur." Leluhur Roes sangat senang. "Kalau begitu, aku harus merepotkan kalian bertiga." Ketiganya tertawa dan mengangguk sebelum sosok mereka bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke langit. Sementara itu, leluhur Roes menuju ke bagian terdalam dari suku Roes. Ki dingin meliputi tanah sebagai sosok bermandikan petir maju dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Ketika dia lewat, seolah-olah dewa petir telah turun, membawa serta guntur yang memenuhi langit. Anggota suku Roes yang tak terhitung jumlahnya di domain itu menggigil di bawah aura guntur yang perkasa ini. Sosok Lindong yang maju tiba-tiba terhenti. Ruang melengkung di depannya dan 3 sosok muncul dengan sekejap. 3 penguasa surgawi. Saat dia melihat ketiga sosok itu, mata Lindong sedikit menyipit, memikirkan bahwa suku Roes memiliki pondasi yang begitu kuat. Anak kecil yang bodoh, beraninya kamu berperilaku begitu kejam di suku Roes. Mata orang tua iblis salju itu seperti listrik. Ruang membeku menjadi es hitam dimanapun dia melihat saat dia berteriak dengan keras. Lengan penguasa naga disilangkan di dadanya. Meskipun dia tidak berbicara, aura naga yang menakutkan menyapu seluruh negeri. Kaisar pertempuran berdiri dengan 1 tangan di belakang punggungnya. Dia melirik Lindong dan samar-samar tersenyum saat dia mengucapkan, "Aku akan memberimu 10 nafas untuk meninggalkan tanah leluhur suku Roes." 3 penguasa surgawi menjulang di depan Lindong seperti gunung yang megah. Ini adalah pemandangan yang membuat seseorang tidak bisa bernafas. Praktisi suku Roes yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan ini dari jauh. Ketika mereka melihat 3 penguasa surgawi menghentikan Lindong, mereka tanpa sadar menghela nafas lega. Di hadapan 3 penguasa surgawi, tidak peduli seberapa liar Lindong, dia harus dihentikan dan dipaksa mundur, kan? Sementara mereka menghibur pikiran seperti itu, Lindong pertama mengerutkan kening saat dia melirik 3 penguasa surgawi. Selanjutnya, tongkat kaisar petir di tangannya terbanting keras ke tanah. Guntur bergemuruh saat dia menyatakan dengan suara rendah, "Beri jalan." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.